Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke video kita terkait membedah buku dari Berpikir dan Berjiwa Besar. Kita lanjut, udah sampai ke bab 11. Dan di bab 11 ini kita ditemenin sama rekan saya yang cantik dan ganteng ini. Boleh, siapa nih yang cantik namanya? Nama saya Okta. Okta, yang satu? Nama saya Tegar. Tegar, kami dari Coach Shop We Go You Grow. Oke, kali ini di bab 11 ini ada subjudul tentang bagaimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ini benar-benar menarik di bab 11. Setiap bab itu menarik dan di sini udah mau habis juga ya bukunya. Dan di sini kalau menurut saya mengubah kekalahan menjadi kemenangan, mungkin banyak teman-teman yang udah banyak dengar bahwa mungkin itu salah satu dari reframing. Itu ya benar juga, cuman di sini kita disampaikan banyak banget satu kisah-kisah yang menyadarkan kita bagaimana sih mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Nah, di sini ada dua rekan saya, mungkin dari Mbak Okta dulu deh. Kira-kira yang mau di-share dari bab 11 ini ada cerita apa aja sih yang mau di-share ke teman-teman juga? Jadi cerita yang Okta dapat setelah Okta membaca buku ini itu di sana itu Okta dapat mengambil hikmah kalau orang yang sinis mungkin berkata, kan kita sering tuh bilang kalau orang itu dapat posisi atau pangkat itu karena orang dalam. Nah, itu kalau di dalam buku yang Okta baca ini itu tuh kita nggak boleh seperti itu. Jadi kita tuh harus lihat seberapa besar pengorbanan dia, terus kegagalan dia sudah berapa kali, itu kita harus lihat. Dan menurut Okta juga sebenarnya di lingkungan Okta sendiri juga banyak sih seperti itu. Bukan Okta berpikiran seperti itu, cuman bukan berpikiran tapi melihat. Jadi kayak orang-orang yang ada orang dalam terus nanti posisinya bagus. Nah itu tapi biasanya posisinya tidak bertahan lama, cuman ada. Nah di sini kita ambil yang memang nggak benar, terus orang ada di posisi itu tuh pasti dia sudah berusaha, udah melakukan segala rintangan gitu. Oke, menarik banget yang diceritain sama Mbak Okta tadi. Sebenarnya tadi sebelum ini juga kita udah sempat ngobrol. Jadi kalau menurut Mbak Okta percaya nggak sih sama yang kayak gitu? Percaya sih. Percaya sih, tapi ya tadi untuk posisinya tidak bertahan lama sih. Oke. Percaya, tadi sempat juga di Mbak Okta ngobrol sama saya bahwa ya antara percaya sama nggak percaya sih. Jadi kenapa kok masih nggak percaya? Ya karena memang sebenarnya di kehidupan kita nyata kan ada yang bahwa contoh masuk di satu posisi jabatan atau di satu pekerjaan itu karena ada orang dalam. Dan tanpa memungkiri memang kita lihat di mana-mana pun, mau instansi dalam negeri maupun swasta itu juga kayak gitu juga. Tapi ya kembali lagi, posisi seperti itu nggak akan bertahan lama kalau memang dia memang belum kokoh atau belum teguh dari dirinya sendiri. Contoh yang kayak tadi, untuk kita mengubah kekalahan jadi kemenangan, kalau orang nggak terbiasa buat kalah nggak akan lama deh. Saya udah coba cek juga, ini dijamin. Kadang hal-hal yang melekat di kita, Mbak Okta kamu tuh terkenal sebagai artis YouTube ya. Kalau memang dia udah terbukti bahwa dia itu nempel melekat di dirinya Mbak Okta bahwa dia itu artis YouTube, saya yakin dulunya dia pasti pernah mengalami kegagalan yang banyak. Kalau nggak seperti itu, titel itu nggak akan melekat di Mbak Okta. Mbak Okta nggak akan dipanggil sebagai Mbak Okta kamu artis YouTube ya, nggak akan melekat di dalam dirinya Mbak Okta, karena sesuatu yang melekat di kita sama juga kalau kita udah mengalami beberapa kegagalan. Good, cerita yang menarik dari Mbak Okta. Kalau dari Mas Tegar sendiri mungkin ada yang di-share dari bab 11? Di sini ada cerita tentang mahasiswa di mana ada salah satu profesor yang memberikan nilai yang rendah untuk seniornya, dan di situ profesornya berpikir bahwa mahasiswa tersebut akan frustasi. Nah, di situ kita bisa berpikir bahwa kalau di sini tadi nyeritain tentang profesor, yes benar. Jadi profesor
ini juga saya baru tahu juga bahwa mungkin ada ya di satu universitas yang memang sengaja ngasih nilai buat para mahasiswa senior itu rendah. Nah, terus pesan yang disampaikan dari maksud dosen itu ngasih nilai rendah ke mahasiswa senior apa, Mas? Maksudnya agar mahasiswa tersebut lebih menemukan jalan lagi untuk lebih maju gitu. Oke, untuk menemukan jalan lebih lagi untuk maju. Dan bahkan di buku ini juga diceritain bahwa seorang profesor itu sama mahasiswa senior sempat berdebat ya, Mas ya? Iya benar. Oke, debatnya kayak gini. Seorang mahasiswa itu menyangkal ke profesor ya, langsung mendatangi profesor. Prof, kenapa? Atau dosen, kenapa saya dikasih nilai serendah ini? Kenapa mata kuliah ini sangat menghalangi saya untuk lulus? Bahkan mata kuliah ini adalah mata kuliah yang nggak penting di kehidupan. Nggak semua kehidupan perlu mata kuliah ini, tapi dengan mata kuliah ini kenapa kamu membuat saya menjadi seolah-olah gagal untuk lulus? Nah, di sini banyak sekali pesan yang disampaikan. Salah satunya boleh Mas Tegar? Jadi yang pertama itu kita dipaksakan untuk bisa menemukan jalan ketika kita menemukan kemunduran. Yes, oke, good. Jadi seorang profesor sengaja melakukan riset itu dan menerapkan itu agar memang tingkat kematangan seorang mahasiswa supaya tahu, oke, memang benar mata kuliah ini nggak berpengaruh, tapi hal ini diterapkan sama ke seluruh mahasiswanya. Dan ketika seorang profesor itu akan menjawab, dia yang pertama sedikit menarik nafas dan memberikan jawabannya ya. Oke, jawabannya dari hal sekecil ini, profesor pun juga mengatakan pada mahasiswa seniornya bahwa mungkin mata kuliah ini memang benar tidak berpengaruh di kehidupan Anda. Di banyak aspek kehidupan juga tidak berpengaruh. Namun respon Anda ketika Anda diberi mata kuliah ini sudah bisa mencerminkan bagaimana Anda ke depannya. Yes, jadi benar banget ketika ya banyak sih, kita juga semuanya kuliah ya. Iya.